Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldia Aprilianja. NIM saya 112211577, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS yaitu ulangan tengah semester 7, analisis akuntansi manajemen pada usaha mie Judas. Latar belakang usaha. Mie Judes merupakan usaha kuliner lokal yang menjual mie pedas dengan berbagai level kepedasan dan topping tambahan seperti bakso, ayam suwir, dan sosis. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022 di kawasan Cikarang Barat dan menyasar pasar anak muda, pekerja kantoran, serta penggemar makanan pedas. Tujuan usaha yaitu memberikan cita rasa mie pedas khas dengan harga terjangkau dan pelayanan yang cepat. Data keuangan sederhana bulanan, satu penjualan rata-rata per bulan yaitu 25 juta rupiah, biaya bahan baku 8 juta rupiah, gaji karyawan 5 juta rupiah, sewa tempat 3 juta rupiah, listrik dan air 1 juta rupiah, promosi dan kemasan 1 juta rupiah, total biaya 18 juta dan laba bersih 7 juta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang data keuangan sederhana. Dari biaya-biaya yang tadi saya sebutkan di atas, jadi total biayanya itu yaitu 18 juta. Laba bersihnya itu 7 juta. Uang yang tersisa dikurangi sisa biaya-biaya tersebut. Jadi penjualan 25 juta setelah dikurangi biaya-biaya sebesar 18 juta, maka laba bersih atau keuntungan yang didapatnya yaitu 7 juta rupiah. Ini berarti bahwa bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan tersebut dalam bulanan. Selanjutnya, identifikasi dan klasifikasi biaya. 1. Bahan baku mie dan bumbu variabel dan langsung berubah sesuai volume produksi. 2. Gaji karyawan tetap dan tidak langsung atau dikeluarkan setiap bulan. 3. Sewa tempat tetap dan tidak langsung atau kontrak per bulan. 4. Listrik dan air semi variabel tergantung aktivitas. 5. Kemasan dan promosi variabel dan langsung dipengaruhi oleh jumlah penjualan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahan baku mie dan bumbu. Biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya, jika produksi mie meningkat, biaya bahan baku juga akan meningkat. Otomatis dari biaya-biaya yang lain juga pasti akan meningkat. Gaji karyawan, biaya yang tetap dan dikeluarkan setiap bulan, tidak tergantung pada produksi. Sewa tempat, biaya yang tetap dan dibayar setiap bulan, tidak tergantung pada jumlah produksi. Listrik dan air, biaya yang sebagian tetap dan sebagian berubah tergantung pada aktivitas produksi. 5. Kemasan dan promosi. Biaya yang berubah sesuai jumlah penjualan. Contohnya, jika penjualan meningkat, biaya kemasan dan promosi juga akan meningkat. Jadi, ada 3 jenis biaya. Biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap. Biaya tetap yaitu tidak berubah meskipun produksi atau penjualan berubah, atau kayak gaji karyawan, sewa tempat, dan yang lain sebagainya. 2. Variabel berubah sesuai jumlah produksi atau penjualan, seperti bahan baku, kemasan, dan promosi. 3. Biaya semi variabel, sebagian tetap, sebagian berubah tergantung pada aktivitas sehari-hari atau aktivitas pada produksi tersebut seperti air, listrik, dan yang sebagainya. Selanjutnya, analisis break-even point atau BEP. Rumus BEP atau unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Asumsinya, harga jual mie rata-rata 15.000, biaya variabel per porsinya 9.000, biaya tetap 9 juta rupiah. BEP-nya sama dengan 9 juta per 15.000 dikurangi 9.000 sama dengan 1.500 porsi per bulan. Artinya, mie Judes harus menjual minimal 1.500
Mi per bulan untuk mencapai target agar tidak rugi. Selanjutnya, perencanaan anggaran tahunan. Penjualan selama 12 bulan sama dengan 300 juta rupiah. Total biaya selama 12 bulan yaitu 216 juta rupiah. Laba tahunan sama dengan 84 juta rupiah. Strategi, meningkatkan penjualan dengan ekspansi menu dan promosi digital agar laba naik 10% tahun depan. Next, pengambilan keputusan berbasis informasi biaya. Kasus, Mi Judas mempertimbangkan membuat saus sendiri atau membeli dari pemasok. Biaya dibuat sendiri sama dengan 1.000 per porsi. Biaya beli dari pemasok yaitu 1.300 per porsi. Keputusan lebih efisien membuat sendiri karena hemat 300 porsi yang meningkatkan margin kontribusi. Kesimpulannya yaitu struktur biaya sehat dan margin laba cukup besar 28%. Titik impas tercapai 1.500 porsi per bulan atau dengan rata-rata penjualan 1.700 porsi sampai sudah untung. Disarankan mengontrol biaya promosi dan memperluas penjualan online. Analisis manajerial. Berdasarkan hasil analisis biaya dan BEP, Mi Judas sudah mencapai titik impas dan memperoleh laba rata-rata sebesar 7 juta rupiah per bulan. Struktur biaya menunjukkan proporsi biaya variabel atau bahan baku kemasan promosi cukup tinggi, yaitu sekitar 55% dari total biaya. Biaya tetap atau sewa dan gaji stabil, namun berpotensi menekan margin bila bervolume penjualan menurun. Margin kontribusi per porsi mie cukup baik sebesar 6.000, sehingga strategi peningkatan volume penjualan akan langsung berdampak pada kenaikan laba. Aktivitas promosi digital masih sederhana. Sebagian besar pelanggan diperoleh dari lokasi sekitar atau walk-in. Rekomendasi manajerial. Efisiensi biaya produksi atau produksi bahan topping seperti saus dan ayam suwir sebaiknya dilakukan sendiri untuk menekan biaya variabel hingga 10%. Diversifikasi produk. Tambahkan menu baru seperti Mi Judas keju, Mi Judas jumbo atau paket hemat untuk meningkatkan volume penjualan harian. Digital marketing dan delivery. Maksimalkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan GoFood atau GrabFood untuk memperluas jangkauan pelanggan. Pelatihan karyawan. Lakukan pelatihan pelayanan cepat dan kontrol kualitas agar tingkat kepuasan pelanggan meningkat. Pengendalian anggaran. Buat laporan keuangan sederhana tiap bulan untuk memantau rasio laba kotor dan biaya operasional agar efisiensi tetap terjaga. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi saya tentang analisis akuntansi manajemen pada usaha Mi Judas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.